Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kias Karisma dengan NIM 41823139. Nah, saya akan menjawab pertanyaan UAS dari matkul komunikasi pembangunan. Nah, pertanyaan yang pertama, berikan analisis kritis terhadap proses pembangunan yang berjalan di Indonesia saat ini dan bagaimana dampaknya terhadap upaya pemberantasan korupsi. Pertanyaan kedua, bagaimana membangun masyarakat di daerah tertinggal di Indonesia dengan menjadikan komunikasi sebagai ujung tombak pembangunan. Pertanyaan ketiga, kasus-kasus pelecehan seksual terhadap perempuan begitu marak akhir-akhir ini. Bagaimana upaya dan peran komunikasi dalam mengantisipasi masyarakat dalam kasus tersebut. Pertanyaan keempat, apa yang dimaksud dengan komunikasi pembangunan sosial dalam konteks kerukunan antar umat beragama? Jelaskan bagaimana komunikasi membangun sosial dapat berperan dalam membangun kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Pertanyaan terakhir, sebutkan dan jelaskan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kerukunan antar umat beragama. Analisis peran media massa dalam membentuk opini publik terkait kerukunan antar umat beragama. Berikan contoh kasus yang relevan untuk saat ini. Oke, jadi untuk jawaban yang pertama yaitu pembangunan di Indonesia tengah mengalami percepatan terutama di bidang infrastruktur dan ekonomi digital yang membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas. Namun, percepatan ini juga menimbulkan tantangan seperti ketimpangan wilayah, intervensi politik dan bisnis, serta potensi korupsi dalam proyek strategis. Untuk memastikan pembangunan berjalan adil dan bersih, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan berbasis teknologi, transportasi anggaran, dan tata kelola yang akuntabel. Nah, yang kedua, membangun masyarakat di tengah daerah tertinggal memerlukan komunikasi yang efektif dan dua arah. Komunikasi yang melibatkan bahasa lokal dan tokoh masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi warga dalam program pembangunan. Dengan komunikasi yang terbuka, masyarakat akan menumbuhkan kepercayaan kepada pemerintah dalam pembangunan, dan pembangunan menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan yang lebih baik. Nah, untuk nomor 3, maraknya pelecehan seksual terhadap perempuan menegaskan pentingnya komunikasi sebagai alat pencegahan dan penanganan. Komunikasi berperan dalam edukasi publik tentang kesetaraan gender, edukasi publik tentang kesetaraan gender, dan batasan perilaku. Selanjutnya, nomor 3, maraknya pelecehan seksual terhadap perempuan menegaskan pentingnya komunikasi sebagai alat pencegahan dan penanganan. Komunikasi berperan dalam edukasi publik tentang kesetaraan gender dan batasan perilaku. Komunikasi mendorong korban untuk melapor melalui jalur yang aman. Dukungan media dan tokoh publik juga penting untuk mengubah pandangan masyarakat. Dengan komunikasi yang inklusif dan terarah, kesadaran meningkat, budaya diam terkikis, dan pencegahan pelecehan seksual menjadi lebih efektif. Nah, yang keempat, komunikasi pembangunan sosial berperan penting dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama di Indonesia yang menjemuk. Melalui dialog, kerjasama, dan kampanye toleransi, komunikasi membantu mencegah konflik SARA dan mendorong saling pengertian. Keterlibatan tokoh agama dan masyarakat dalam komunikasi yang terbuka dan partisipatif memperkuat keharmonian sosial dan mendukung pembangunan nasional.
Nah, yang terakhir nomor 5, tantangan dalam membangun kerukunan antar umat beragama di Indonesia meliputi intoleransi, hoaks, ujaran kebencian, politisasi agama, dan ujaran kebencian. Minimnya pemahaman lintas budaya dalam situasi ini, media massa berperan penting bisa menjadi penguat toleransi melalui jurnalisme damai atau justru memicu konflik jika bersifat sensasional. Kasus seperti insiden Tolikara dan penolakan rumah ibadah menunjukkan bahwa media yang bertanggung jawab disertai dialog lintas agama mampu meredam ketegangan dan menjaga keharmonisan nasional. Nah, mungkin segitu saja jawaban atas pertanyaan soal UAS dari matkul komunikasi pembangunan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan kata atau kurangnya jawaban yang sulit dimengerti. Itu saya ucapkan terima kasih.